Film dibuka dengan memperlihatkan pria berumur 30 tahun bernama Jerry. Jerry bekerja sebagai agen untuk pemain olahraga. Karena kepiawaiannya dalam menjadi agen, Jerry pun di-hire oleh pemain-pemain terkenal di setiap bidang olahraga. Dan karena hal itulah Jerry menjadi kaya raya. Sampai di suatu malam hari, tiba-tiba Jerry tidak bisa tertidur nyenyak. Hal itu dikarenakan ternyata meskipun sekarang Jerry kaya raya, tetapi Jerry merasa kalau tugas agen pemain olahraga bukanlah untuk sekedar uang saja, tapi harus ada loyalitas di sana. Masalahnya ketika kita memilih loyalitas, kita tidak bisa mengurusi banyak pemain yang mana itu nanti akan berakibat pada sedikitnya uang yang kita terima. I hated myself. I had so much to say and no one to listen. I began writing what they call a mission statement. More attention, caring for them, caring for ourselves. Karena hal tersebut, akhirnya di malam hari Jerry pun menuangkan seluruh pikirannya ke dalam sebuah tulisan. Keesokan harinya, Jerry mengirimkan tulisannya ke kantor agar dibaca oleh teman-teman agen lainnya. Saat bangun di pagi hari, tiba-tiba Jerry menyesal dengan apa yang ditulisnya. Jerry juga menyesal telah mengirimkannya ke kantor sehingga teman-temannya nanti pasti akan membacanya. Setelah itu, Jerry pun sampai di kantornya. Tidak diduga, ternyata Jerry mendapatkan sambutan yang sangat meriah karena pemikiran yang ditulis oleh Jerry itu juga merupakan unek-unek dari teman-temannya, sehingga Jerry dianggap telah menyuarakan pendapat-pendapat yang selama ini tidak pernah berani untuk dikeluarkan teman-temannya. Finally, somebody said it. I was 35. I'd started my life. Tapi di sisi lain ternyata bos di kantor Jerry tidak menyukai tulisan Jerry karena tulisan Jerry bisa menyebabkan kantor tidak bisa mendapatkan banyak uang lagi. Ya bagaimana bisa mendapatkan uang kalau setiap agen hanya mengurusi satu pemain saja. How long do you give him? About a week. Keesokan harinya menceritakan Jerry yang sedang naik pesawat. Saat itu tiba-tiba Jerry bertemu dengan teman kerjanya bernama Dorothy. Ternyata Dorothy ini sangat mengagumi Jerry. Hal itu karena keberanian Jerry menuliskan sesuatu yang revolusioner. Keesokan harinya menceritakan kantor Jerry yang mengadakan pesta untuk Jerry. Ternyata Jerry ini adalah agen terbaik di kantornya. Jerry berhasil mendapatkan banyak uang untuk kantornya karena Jerry berhasil menangani pemain-pemain hebat olahraga di sana. Setelah itu diceritakan juga Jerry telah mempunyai pacar yang sangat-sangat cantik. Di pesta itu Jerry pun berbahagia dengan semua teman mendukungnya, pacarnya juga mendukungnya, dan malam itu adalah malam yang paling membahagiakan untuk Jerry. Keesokan harinya tiba-tiba bos dari Jerry meminta Jerry untuk makan siang bersama. Tidak diduga tiba-tiba saat itu bos Jerry memutuskan untuk memecat Jerry. Alasannya jelas, bos Jerry tidak menyukai pemikiran Jerry yang mengharuskan satu agen mengurusi satu pemain saja, karena hal itu nantinya akan menyebabkan dampak buruk pada kantornya. Came here to fire you, Jerry. It's real. You should say something. Shit. Ungrateful. Jerry pun langsung marah ketika itu karena selama ini yang membesarkan nama kantor itu juga berkat Jerry. Dan sangat brengsek memang bos dari Jerry ini karena dia tidak tahu rasa terima kasih. Akhirnya Jerry pun berkata kepada bosnya, "Aku akan mengambil seluruh klienku untuk keluar dari kantor ini." Setelah itu Jerry dan bosnya segera balik ke kantor untuk berebut klien. Mereka berdua pun menelpon kliennya satu persatu agar memilih untuk tetap di kantor atau ikut bersama Jerry. Jerry pun terkaget ketika menelpon semua kliennya karena satu persatu dari klien Jerry memutuskan untuk meninggalkan Jerry karena mereka merasa lebih aman berada di kantor Jerry dulu daripada harus bersama Jerry yang sekarang bekerja sebagai pribadi saja. Jerry pun ditinggal semua kliennya sampai dia menelpon satu kliennya bernama Rod. Jerry yang sangat itu sedang sangat sedih. Rod malah tanpa alasan yang jelas dia berjoget-joget seperti orang gila dan mengajak Jerry untuk berjoget bersama. Tentu karena kliennya mau tidak mau Jerry harus menurutinya. Akhirnya saat itu Jerry pun berteriak-teriak seperti orang gila di dalam kantor. The money. Show you! Show me the money! Show me the money. I need to feel you, Jerry! Show me the money. Show me the money! Show me the money!
Karena itulah Rob menerima Jerry sebagai agennya. Setelah itu di malam harinya Jerry pun meninggalkan kantornya. Jerry keluar ruangannya dengan keadaan yang sangat sedih karena semua kliennya meninggalkannya dan dia hanya mempunyai satu klien sekarang. Sebelum meninggalkan kantornya, Jerry pun melihat seluruh sudut kantornya dan Jerry merasa kalau kantornya bisa sebesar sekarang karena usahanya yang sangat keras. Saat itu dia merasa sangat dihianati karena bosnya telah memecatnya, tetapi lagi-lagi Jerry tidak bisa melakukan apa-apa. Jerry yang merasa dirinya masih hebat, ketika itu Jerry pun menawarkan kepada seluruh teman kantornya siapa yang ingin keluar dari kantor itu dan ikut bersama Jerry. Tragisnya tidak ada teman Jerry yang ingin ikut dengan Jerry, bahkan sekretaris Jerry pun tidak ingin mengikuti Jerry. Jerry yang malu, ternyata selama ini tidak ada teman-teman yang loyal kepadanya dan juga Jerry saat itu merasa sangat direndahkan. Akhirnya dengan ketololannya Jerry memutuskan untuk mengambil ikan di dalam akuarium agar ada makhluk hidup yang loyal kepadanya. Jerry pun berkata, kalian semua mengkhianatiku ya, tidak apa-apa karena ada ikan yang selalu setia kepadaku. Tiba-tiba ketika Jerry akan meninggalkan kantornya, Dorothy memutuskan untuk mengikuti Jerry. Tentu di situ Jerry langsung senang karena setidaknya ada satu orang yang telah percaya kepadanya. Ya memang terkadang kehidupan sebegitu kejamnya membuatmu terjatuh, tetapi Tuhan selalu punya cara untuk membuat kita tetap tangguh. Dan karena dengan adanya dukungan Dorothy, ketika itu Jerry tetap semangat untuk menggapai kesuksesannya lagi. Selanjutnya menceritakan Dorothy yang ternyata telah mempunyai anak. Dia dimarahin oleh kakaknya. Hal itu karena keputusan Dorothy keluar dari kantor dan mengikut dengan Jerry karena Jerry masih belum jelas. Tapi di situ Dorothy berkata kepada kakaknya kalau dia percaya kalau Jerry bisa meraih kesuksesannya lagi. Di saat yang lain Jerry disemangati oleh pacarnya. Pacarnya berkata, kau harus sukses lagi Jerry, aku yakin kau pasti bisa sukses lagi. Keesokan harinya Jerry pun menemui calon klien terbaiknya. Calon klien Jerry ini adalah pemain terbaik rugby yang akan didraft di Liga Utama. Jerry pun menemui ayah dari calon kliennya. Karena sebelumnya mendapatkan banyak penolakan, ketika itu Jerry takut untuk ditolak lagi. Tidak diduga ternyata kliennya saat itu langsung menerima Jerry sebagai agennya. Tentu Jerry senang luar biasa, saking senangnya dia pun tidak bisa membendung rasa senangnya hingga dia memeluk kliennya dengan erat. Setelah itu Jerry pun pulang ke rumahnya. Saat di perjalanan di dalam mobil, Jerry pun sangat senang dan dia bernyanyi-nyanyi ketika itu. Jerry pun langsung mengabari Dorothy kalau dia berhasil mendapatkan klien terbaiknya. Dan Jerry yakin setelah ini dia pasti bisa meraih kesuksesannya lagi. Scene selanjutnya menceritakan tentang hari dibukanya transfer pemain. Sebagai agen, tentu di hari itu Jerry menawarkan klien-kliennya ke klub-klub lain. Saat ini Jerry memegang dua klien yaitu Rob dan Frank. Karena Frank ini adalah salah satu pemain terbaik, jadi Jerry tidak perlu sulit-sulit untuk menawarkannya ke semua klub karena klub-klub tersebut datang tanpa diundang. Berbeda halnya dengan Rod. Rod ini hanyalah bapak-bapak gundul tidak berbakat yang cuman banyak cincong. Karena itulah di malam itu Jerry fokus untuk mengurusi Rod dan mengenalkannya ke pemilik-pemilik klub. Setelah selesai dengan Rod, selanjutnya Jerry pun mengurusi Frank. Jerry pun langsung bertanya kepada Frank, kau ingin masuk ke klub yang mana karena aku bisa mengusahakannya. Tidak diduga ternyata tiba-tiba Frank mengkhianati Jerry. Frank memilih berganti agen di mana sekarang dia memilih untuk beragen bersama bosnya Jerry dulu. Saat itu tentunya Jerry sangat marah. Sialan Frank, bisa-bisanya kau mengkhianatiku. Tetapi Jerry sadar dia melakukan hal yang bodoh. Karena Jerry terlalu percaya, jadi dia tidak memberikan kontrak sebelumnya. Sehingga Frank tidak terikat dengan kontrak manapun dan bebas untuk pergi meninggalkan Jerry. Pacar Jerry yang mengetahui kalau Jerry ditinggal oleh klien terbaiknya. Saat itu pacar Jerry langsung memarahi Jerry karena kebodohan yang dilakukan Jerry dengan tidak memberikan kontrak sebelumnya kepada kliennya. Dan seketika itu juga pacar Jerry menganggap kalau Jerry tidak akan bisa sukses lagi seperti dulu. Jerry yang merasa direndahkan dan diremehkan oleh pacarnya, akhirnya dia memutuskan untuk putus dengan pacarnya saat itu. Dan ya, hari itu adalah hari terburuk Jerry karena semua orang meninggalkan dan mengkhianatinya. Jerry yang sangat frustasi, dia pun langsung pulang ke rumahnya. Untuk menenangkan pikirannya, akhirnya di rumah dia bermain lompat tali. Sangat tolol memang pemikiran dari Jerry ini. Setelah capek habis lompat tali, ketika itu juga tiba-tiba Jerry tersadar. Terkadang memang dalam hidup ini tidak ada orang yang memotivasimu, mendukungmu, dan membantumu. Kau harus melakukannya sendiri.
Karena itu setelah itu Jerry memutuskan untuk tetap berjuang. Keesokan harinya Jerry bertemu dengan satu-satunya klien yang dia miliki, yaitu Rob. Saat itu Rob berkata, "Jerry, mungkin sekarang semua orang meninggalkanmu, tapi aku berjanji aku akan selalu tetap bersamamu, Jerry." Mendengar perkataan itu, saat itu Jerry pun tersadar. Ternyata lebih baik mendapatkan klien tidak berbakat daripada mendapatkan klien yang pengkhianat. Selanjutnya menceritakan Jerry yang pergi ke rumah Dorothy. Sesampainya di rumah Dorothy, Jerry yang sedang dalam keadaan sangat kacau dan kelihatannya dia sangat stres ketika itu karena banyaknya cobaan yang dia alami. Saat itu Jerry seperti orang tidak waras, dia tertawa-tertawa sendiri. Hello. Mungkin memang benar mencoba tertawa adalah salah satu cara kita untuk melupakan sejenak masalah-masalah kita. Kakak Dorothy yang melihat Jerry ini seperti pria ugal-ugalan dan tidak mempunyai masa depan. Kakak Dorothy pun memberikan nasihat kepada Dorothy. "Dorothy, lebih baik kau tidak berhubungan dengan pria madesu itu." Dorothy membalas, "Aku tahu sekarang Jerry sedang di bawah, tapi aku yakin Jerry akan menggapai kesuksesannya lagi." Dan memang benar tidak mudah mendampingi seorang pria dari nol, tapi aku yakin itu akan jauh lebih indah daripada menemani pria yang sudah berada di puncak kesuksesannya. Di saat yang lain tidak diduga ternyata anak dari Dorothy ini sangat akrab dengan Jerry. Ya hal itu mungkin karena anak Dorothy ini semenjak kecil sudah tidak mempunyai ayah, jadi dia tidak pernah menemukan figur ayah. Dan mungkin saat itu anak Dorothy melihat figur ayah di sosok Jerry. Saat itu Jerry dan anak Dorothy pun akhirnya tertawa lepas. Setelah itu Dorothy pun datang, dan lagi-lagi saat itu Jerry pun bertindak gila. Ternyata saat itu Jerry sedang mabuk. Melihat tingkah Jerry seperti orang gila, saat itu pun Dorothy sebenarnya kasihan. Akhirnya saat itu Dorothy pun meyakinkan Jerry kalau Jerry bisa sukses lagi nantinya. Scene selanjutnya menceritakan Jerry yang menelpon semua pemilik-pemilik klub untuk menawarkan Rod agennya. Sayangnya semua klub menawarkan Rod dengan kontrak gaji yang rendah. Saat itu Jerry pun langsung ke Rod. Jerry pun berkata kepada Rod, "Rod, kau harus berubah dan harus berlatih lebih giat lagi." Tapi lagi-lagi Rod yang orang edan, saat itu dia tidak mendengarkan Jerry dan malah bercincong sembarangan. Jerry yang sangat muak dengan Rod, saat itu dia pun langsung marah. "Aku sekarang sedang bangkrut Rod, jadi tolonglah aku." Melihat Jerry seperti itu, Rod malah tertawa. Tapi Rod berjanji di situ dia akan membantu Jerry. Keesokan harinya, Jerry yang merasa kalau Dorothy adalah satu-satunya wanita yang percaya kepadanya. Saat itu Jerry mulai tertarik kepada Dorothy dan di hari itu Jerry mengajak kencan Dorothy. Akhirnya mereka berdua pun berkencan dengan makan malam bersama. Ternyata Dorothy ini juga menyukai Jerry dan akhirnya di malam itu mereka berdua memutuskan untuk berpacaran. Selanjutnya menceritakan Jerry yang akhirnya mendapatkan kontrak untuk Rod. Masalahnya kontrak yang didapatkan Jerry sangat kecil sekali. Saat itu istri Rod pun langsung memarahi Jerry karena dia menganggap Jerry telah gagal. Istri Rod pun bilang kepada Rod, "Kita lebih baik mengganti agen saja, kita ganti agen ke bosnya Jerry yang dulu saja." Tapi Rod membalas, "Tidak, aku sudah percaya dengan Jerry dan aku yakin kedepannya kita akan mendapatkan kontrak yang lebih bagus lagi." Akhirnya sejak saat itu Rod pun mendapatkan motivasi untuk bermain lebih baik lagi. Selanjutnya menceritakan Jerry dan Rod yang semakin akrab. Saat itu Jerry pun curhat perkara asmara kepada Rod. Rod yang tahu kalau Jerry ini memacari seorang wanita yang sudah mempunyai anak. Akhirnya saat itu Rod pun menasehati Jerry. "Jerry, kau tidak bisa bermain-main dengan wanita yang telah mempunyai anak. Jika kau serius dengannya, kau harus menggapainya." Jerry pun bilang kalau saat itu dia masih bimbang untuk melanjutkan ke tahap yang lebih serius. Rod pun langsung memberikan nasihat, "Wanita yang pantas untuk diperjuangkan adalah yang tulus menemani ketika kau sedang berjuang dari nol, bukan yang hanya datang ketika kau telah sukses." Akhirnya saat itu Jerry pun tersadar kalau memang satu-satunya wanita yang ada ketika Jerry di bawah adalah Dorothy. Keesokan harinya kita diberitahu kalau ternyata Dorothy ini membutuhkan uang untuk membiayai anaknya. Karena itulah Dorothy memutuskan untuk pindah kerja keluar kota, yang mana dia harus berpisah dengan Jerry. Karena takut berpisah dan Jerry teringat pada nasihat yang diberikan Rod, saat itu Jerry pun langsung memutuskan untuk melamar Dorothy. Dorothy pun langsung menerimanya dan beberapa hari kemudian mereka pun akhirnya menikah. Setelah itu keluarga Jerry dan keluarga Rod pun semakin dekat. Jerry seringkali mengajak keluarganya makan bersama dengan keluarga Rod. Selanjutnya menceritakan Rod yang berlatih keras sehingga dari hari ke hari permainannya semakin baik. Kemudian menceritakan rumah tangga Jerry. Dorothy melihat kalau setelah menikah ternyata Jerry ini terlihat masih ragu dan dia kelihatannya tidak mencintai
mencintai Dorothy. Sampai di suatu malam Dorothy pun bilang kepada Jerry, "Jerry, apa kau mencintaiku?" Jerry pun hanya diam tidak menjawab, yang menandakan kalau memang dia masih ragu ketika itu. Dorothy pun langsung berkata, "Jerry, aku tidak mau kau mengasihaniku. Kalau memang kau tidak mencintaiku, kau bisa meninggalkanku sekarang, Jerry." Dan lagi-lagi karena Jerry hanya diam saja ketika itu, akhirnya Dorothy pun yang memutuskan untuk meninggalkan Jerry. Advantage of you. And the worst of it is that I'm not alone. I did this with a kid. My need to make the best of things and your need to be responsible. And I can't live like that. Keesokan harinya menceritakan Rod yang ternyata berhasil membawa timnya untuk masuk ke babak playoff. Hal itu dikarenakan beberapa pertandingan kemarin permainan Rod semakin bagus. Karena pertandingan ini sangat penting, maka semua media tertuju pada pertandingan ini. Jerry dan keluarga Rod juga menonton pertandingan ini untuk mendukung Rod. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Di luar dugaan ternyata Rod bermain sangat-sangat bagus. Guys, I'm just trying to be a little poetic here. Wax on, Al, wax on. Boy, guys, it's a real bruiser out there tonight. Frank. Sampai di akhir pertandingan, Rod yang memang sangat-sangat memaksakan staminanya. Saat itu Rod terjatuh dengan keras dan tidak sadarkan diri ketika di lapangan. Semua orang pun langsung panik dan juga Jerry sangat panik ketika itu. Untungnya dia bisa disadarkan lagi. Pertandingan pun selesai, tim Rod menang dan saat itu Rod menjadi pahlawan untuk timnya. Seperti kebiasaannya, Rod yang orang sableng ketika itu dia pun langsung joget-joget. Selesai pertandingan, semua media pun mewawancarai Rod. Tapi saat itu Rod tidak melupakan Jerry dan di situ dia pun langsung memeluk Jerry. Ternyata saat itu ada si brengsek satu ini yaitu bosnya Jerry. Dia pun iri ketika itu melihat kesuksesan Jerry. Jerry yang senang saat itu karena dia merasa dia berhasil meraih kesuksesannya lagi. Dia tiba-tiba teringat dengan Dorothy. Karena tanpa adanya dukungan dari Dorothy, dia tidak mungkin meraih kesuksesannya seperti ini. Seketika itu juga Jerry pun langsung berlari menuju rumah Dorothy. Dia sudah yakin kalau Dorothy adalah wanita yang tepat. Jerry pun langsung menemui Dorothy dan di situ Jerry bilang kalau dia mencintai Dorothy dan Dorothy lah yang melengkapinya. Tapi lagi-lagi Dorothy bilang mungkin itu hanyalah perasaan sesaat dari Jerry. Karena nyatanya memang mereka belum lama kenal. Jerry pun membalas, ini bukan tentang siapa yang menemani lebih lama, tapi tentang siapa yang bertahan ketika masa paling sulit. Aku ingin bersamamu tidak hanya ketika aku di bawah, tapi aku juga ingin bersamamu ketika aku sukses. Akhirnya Dorothy pun luluh dan saat itu mereka memutuskan untuk kembali bersama lagi. Selanjutnya menceritakan Rod yang diundang oleh stasiun TV. Karena memang pada tahun itu Rod berhasil menjadi pemain terbaik. Dan saat itu tidak diduga tiba-tiba host memberitahu kalau ternyata Rod mendapatkan kontrak yang sangat-sangat besar. Rod sangat senang ketika itu dan dia berterima kasih kepada keluarganya, istrinya dan siapapun yang mendukung dia. Dan tidak lupa terakhir Rod pun memberikan terima kasih kepada Jerry. Menurutnya Jerry adalah agen olahraga terbaik dan tanpa Jerry dia tidak akan bisa meraih kesuksesannya seperti ini. Your father leaves home on Christmas Eve. Mother had to sweep out the steps of the prison. Your brother loses a leg in a tragic bass fishing accident. I mean, Arizona Cardinals, 4 years, 11.2 million. Jerry Maguire, my agent. Di akhir film kita diberitahu Jerry bersama keluarga kecilnya. Saat itu Jerry hidup bahagia sekali. Dia berhasil meraih kesuksesannya lagi dan sekarang dia mempunyai istri yang selalu mendukungnya. Jerry pun akhirnya mendapatkan pelajaran. Terkadang Tuhan sengaja menjatuhkanmu agar kau tahu betapa indahnya ketika kau berada di atas lagi. Dan juga mungkin Tuhan sengaja mematahkan hatimu agar kau bertemu dengan wanita yang tepat. Dan filmnya pun habis.